Kelompok berapa Pak Roma? Kelompok 4 Bu, kelihatan Bu. Iya, iya, iya. Sekarang kabar Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu semua, kita mulai kegiatan kuliah kita hari ini dengan kegiatan presentasi kelompok dari kelompok 4. Adapun materi yang ingin disampaikan dari kelompok 4 adalah kebijakan pendidikan dan kesetaraan gender, perspektif filosofis dan psikologis. Kelompok 4 terdiri dari Pak Ketut Arte Wardana, Bapak Muhammad Rizky, Pak Aprawi, Pak Muhammad Nurhadi Ihsan, dan Pak Roma Hidayat. Untuk lancarnya kegiatan ini, baiklah kami persilahkan kepada kelompok 4 untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Waktu dan ruang dipersilahkan. Terima kasih moderator Ibu Lisna Kadarsi dari kelompok 5. Kami kelompok 4 terdiri dari 5 orang yang akan mempresentasikan makalah kami tentang kebijakan pendidikan dan kesetaraan gender, perspektif filosofis dan psikologis. Izin Bu ya, kita coba. Kelihatan Bapak Ibu ya? Suaranya juga cukup jelas ya. Ini kita bahas dulu. Nah, langsung saja. Bias gender di sektor pendidikan di Indonesia dinilai masih di bawah rata-rata. Fakta masalahnya dapat dilihat pada penerapan pendidikan yang dinikmati peserta didik, baik itu secara dini dari sekolah dasar bahkan hingga nanti di perguruan tinggi. Contoh sederhananya adalah pada buku pelajaran di sekolah dasar. Acap kali ditemukan suatu ilustrasi kondisi sebuah keluarga. Nah, ilustrasinya begini. Ayah berangkat keluar rumah untuk pergi bekerja. Dan ibu berangkat keluar rumah untuk pergi ke, betul jawabannya selalu ke pasar gitu. Nah, ayah berangkat keluar rumah untuk pergi ke pasar. Ilustrasinya seperti ini. Ibu pergi ke pasar gitu. Oke. Kalau ibu pergi ke pasar, ilustrasi ini dalam 30 tahun kemudian, anaknya juga kemungkinan besar akan pergi ke pasar Bapak Ibu. Sederhana saja, itu sudah melunrah. Nah, hal ini menunjukkan gagasan pengertian alam bawah sadar pembaca bahwa kodrat ayah sebagai laki-laki itu adalah tulang punggung dan pelindung utama keluarga. Nah, yaitu bekerja demi beroleh rezeki bagi penyokong kehidupan berumah tangga. Sedangkan kodrat ibu sebagai perempuan lebih sebagai peran pendukung dalam berumah tangga dan jauh dari kriteria sebagai seorang pemimpin rumah tangga. Ayah yang sebagai pemimpin rumah tangga singkatnya. Oke, ilustrasi berikutnya. Peserta didik perempuan yang hamil yang karenanya dia tidak diizinkan bersekolah, bahkan biasanya dikeluarkan dari sekolah. Sedangkan peserta didik laki-laki yang menghamili perempuan itu, peserta didik itu ada yang tetap bisa bersekolah, seperti biasanya ada pula yang diberhentikan jika ketahuan Bapak Ibu ya. Nah, bayangkan apa jadinya dalam 15 tahun ke depan. Itu ilustrasi singkatnya. Oke, berikutnya, ilustrasi berikutnya. Peserta didik perempuan yang melangsungkan pernikahan dini kebanyakan tidak lagi diperbolehkan menyelesaikan sekolahnya. Begitu pula yang terjadi pada peserta didik laki-laki yang menikah dini. Bayangkan apa jadinya dalam 15 tahun ke depan. Ini praktek-praktek yang masih banyak terjadi di kalangan dunia pendidikan kita, termasuk di sekolah-sekolah di tempat istri saya mengajar di Tapin Rantau SMK 1 itu misal terjadi hal yang seperti ini, itu dianggap suatu pelanggaran, kena poin, melebihi poin dia harus keluar begitu. Nah, hal ini menurut Menteri Pendidikan Nasional Muhadjir Effendi terkait kasus 2 siswa SMP yang setara ya di Sulawesi Selatan
menyatakan bahwa pernikahan dini memang bukan ranah yang dikelola Kemendikbud. Namun, ia menegaskan bahwa pernikahan bukanlah halangan bagi seseorang untuk tetap mendapatkan pendidikan sebagai bekal masa depan. Jika tidak dapat ditempuh di jalur formal, ada berbagai macam jenis pendidikan non formal dan informal yang bisa menjadi pilihan peserta didik dan warga belajar. Oke, sejauh ini kita sudah bersinggungan dengan isu gender dalam dunia pendidikan. Topik gender termasuk bias gender atau lebih tepatnya kesetaraan gender yang bagaimanakah yang dimaksud dalam peraturan pemerintah tersebut. Bagaimana hubungan kebijakan pendidikan dan kesetaraan gender di Indonesia? Nah, makalah ini coba menjawabnya. Ini sebagai dasar permasalahan yang diangkat dalam makalah. Berikutnya minta tolong Pak Rizky mungkin, silakan Pak Rizky. Ya, izin melanjutkan yang selanjutnya itu adalah kebijakan pendidikan. Pendidikan harus ditempatkan sebagai poin pertama dan utama dalam konsep emansipasi perempuan. Karena ciri khas peradaban yang maju adalah penguasaan di bidang teknologi yang tanpa ilmu maka mustahil teknologi dapat berkembang. Di samping itu, aktivitas yang dilakukan tanpa disertai ilmu itu hanya akan menjadi sia-sia. Sementara berbagai jenis disiplin ilmu pengetahuan hanya bisa diperoleh melalui lembaga pendidikan. Kasim dalam Sarifah Zuhra tahun 2011. Ya, selanjutnya gender. Gender merupakan perbedaan jenis kelamin yang bukan disebabkan oleh perbedaan biologis dan bukan kodrat Tuhan, melainkan diciptakan baik oleh laki-laki maupun perempuan melalui proses sosial budaya yang panjang. Secara etimologis, kata gender berasal dari bahasa Inggris yang berarti jenis kelamin. Dalam Webster's New World Dictionary, edisi 1994, gender diartikan sebagai perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan dilihat dari segi nilai dan tingkah laku. Sementara itu, dalam Concise Oxford Dictionary of Current English edisi 1990, kata gender diartikan sebagai penggolongan gramatikal terhadap kata-kata, benda, dan kata-kata lain yang berkaitan dengannya, yang secara garis besar berhubungan dengan jenis kelamin serta ketiadaan jenis kelamin atau kenetralan. Nah, secara terminologis, atau secara istilah terhadap laki-laki dan perempuan, dasar untuk menentukan perbedaan sumbangan laki-laki dan perempuan pada kebudayaan dan kehidupan kolektif yang sebagai akibatnya mereka menjadi laki-laki dan perempuan. Sementara itu, Elaine Showalter mengartikan gender lebih dari sekedar pembedaan laki-laki dan perempuan dilihat dari konstruksi sosial budaya. Ia lebih menekankan gender sebagai konsep analisis yang dapat digunakan untuk menjelaskan sesuatu. Ya, dari beberapa definisi di atas dapat kita pahami bahwa gender adalah suatu sifat yang dijadikan dasar untuk mengidentifikasi perbedaan antara laki-laki dan perempuan dilihat dari segi kondisi sosial dan budaya. Gender dalam arti ini adalah suatu bentuk rekayasa masyarakat atau social constructions, bukannya sesuatu yang bersifat kodrati. Gender berbeda dengan seks, meskipun secara etimologis artinya sama, yaitu jenis kelamin, namun secara umum, seks digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dari segi anatomi biologis saja. Sedangkan gender lebih banyak berkonsentrasi kepada aspek sosial, budaya, dan aspek-aspek non-biologis lainnya. Kalau studi seks lebih menekankan kepada perkembangan aspek biologis, komposisi kimia dan hormon dalam tubuh, anatomi fisik, reproduksi, serta karakteristik biologis lainnya dalam tubuh seorang laki-laki dan seorang perempuan. Maka, studi gender lebih menekankan kepada perkembangan aspek sosial, budaya, psikologis, dan aspek-aspek non-biologis lainnya. Ya, jika studi seks lebih menekankan
kepada aspek anatomi biologi dan komposisi kimia dalam tubuh laki-laki atau maleness dan perempuan atau femaleness, maka studi gender lebih menekankan pada aspek maskulinitas atau masculinity dan femininity atau femininitas seseorang. Mungkin boleh dilanjutkan oleh rekan kelompok 4 lainnya. Pak Arpawi, mungkin Pak Arpawi yang minta tolong. Ya, terima kasih. Sebelumnya suara saya bisa terdengar? Jelas, Pak. Ya, saya akan melanjutkan mengenai ilustrasi arti penting kesetaraan gender. Selama ini dominan lebih banyak 2 atau 3 kali para perempuanlah yang melakukan pekerjaan rumah tangga. Baik itu memasak dan membersihkan, mengurus anak dan orang tua dan jenisnya dibandingkan yang dilakukan oleh para laki-laki, bahkan tanpa ada upah sama sekali. Sebagai akibatnya, ribuan bahkan jutaan para perempuan melewatkan kesempatan untuk pergi ke sekolah atau tidak bisa mendapatkan pekerjaan full time gak bergaji atau tidak bisa sekedar menikmati waktu istirahat yang cukup. Lanjut, Pak. Melibatkan anak laki-laki sedini mungkin untuk saling bantu-bantu dalam mengerjakan tugas rumah tangga secara bersama-sama dengan anak perempuan akan menciptakan rasa tanggung jawab di antara mereka para anggota keluarga. Yang pada saat itu juga hal itu akan meningkatkan kesadaran untuk mawas dari saling bantu-membantu, mengingat tak ada peraturan tertentu atau pembagian tugas tertentu untuk mereka yang pada akhirnya dapat menciptakan pemahaman bahwa pekerjaan rumah tangga bukan hanya merupakan beban bagi para perempuan, melainkan menjadi tugas bersama. Pembedaan peran, fungsi dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan dalam konteks sosial ini pada dasarnya tidak dipermasalahkan. Namun, ketika dicermati lebih dalam, dapat menjadi penyebab munculnya diskriminasi gender, yakni salah satu jenis kelamin terabaikan hak dasarnya, tertinggal dan mengalami masalah ketidakadilan. Kesetaraan gender dikenal juga sebagai keadilan gender, merupakan pandangan bahwa semua orang harus menerima perlakuan yang setara dan tidak didiskriminasi berdasarkan identitas gender mereka. Ini adalah salah satu tujuan dari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB yang berusaha untuk menciptakan kesetaraan dalam bidang sosial dan hukum, seperti dalam aktivitas demokrasi dan memastikan akses pekerjaan yang setara dan upah yang sama. Dalam praktiknya, tujuan dari kesetaraan gender adalah agar tiap orang memperoleh perlakuan yang sama dan adil dalam masyarakat, tidak hanya dalam bidang politik, di tempat kerja, atau bidang yang terkait dengan kebijakan tertentu. Keadilan dan kesetaraan adalah gagasan dasar, tujuan dan misi utama peradaban manusia untuk menciptakan kesejahteraan, membangun keharmonisan, kehidupan bermasyarakat dan bernegara, dan membangun keluarga berkualitas. Ketentuan ini sejalan dengan Undang-Undang Dasar 1945 tentang pengakuan warga negara dan penduduk yang dengan jelas menegaskan tidak adanya membedakan jenis kelamin. Kesetaraan gender bukan hanya hak asasi manusia yang mendasar, tetapi juga fondasi yang diperlukan untuk dunia yang damai dan berkelanjutan. Pengecualian perempuan yang dipekerjakan di berbagai tempat berbeda, membuat mereka kurang terlibat dalam setiap bidang kerja di rumah. Akses yang sama terhadap pendidikan, kerjaan yang layak, dan keterwakilan dalam politik dan proses pengambilan keputusan ekonomi bukan hanya hak yang harus dimiliki perempuan, tetapi mereka bahkan akan memberi manfaat bagi umat manusia dalam skala besar. Dengan berinvestasi dalam pemberdayaan perempuan, kami tidak hanya membuat kemajuan
pada 5 tujuan pembangunan berkelanjutan, kami juga memperoleh pertumbuhan yang berkelanjutan. Nah, mungkin itu dari saya. Mungkin ada teman rekan kelompok lain yang bisa melanjutkan. Pak Arte, bisa Pak Arte? Ya, suara saya kedengaran Pak Rama? Jelas Pak. Saya bisa bacakan. Jadi kebijakan pendidikan dan kesetaraan gender. Diskriminasi terhadap perempuan dalam hal kesetaraan gender sangat nilai-nilai hak asasi manusia sebagai salah satu upaya untuk meminimalisasi terjadinya diskriminasi telah mengaplikasi tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan melalui dan konvensi tentang hak-hak anak CRC melalui Indonesia juga telah menetapkan strategi pengarus utamaan gender atau PUG yang dikukuhkan dalam bentuk instruksi Presiden nomor 9 tahun 2000 tentang pengarus utamaan gender. Lanjut slide-nya berikutnya. Nah, di bidang pembangunan pendidikan, Departemen Pendidikan Nasional menyusun pedoman pengurus utamaan gender bidang pendidikan dengan fokus utamanya guna mengatasi kesenjangan gender di bidang pendidikan Indonesia. Di bawah payung program bidang pendidikan sebagaimana diamanatkan nomor 84 tahun 2008, bunyi pasal 1 ayat 1, peraturan itu adalah setiap pendidikan yang melakukan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi dari seluruh kebijakan dan program pembangunan bidang pendidikan agar mengintegrasikan gender di dalamnya. Satuan pendidikan menggarapkan pengaruh utamaan gender bidang pendidikan tidak dalam pasal 1 diberikan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan tujuan dari PUG dalam bidang pendidikan dimaksudkan adalah 1. Memberikan acuan bagi para pemegang kebijakan dan pelaksanaan pendidikan dalam menyusun strategi pengintegrasian gender yang dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan program dan kegiatan pembangunan bidang pendidikan. Lanjut. Nah, 2. Mewujudkan perencanaan berperspektif gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan. Yang ketiga, mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender pada satuan pendidikan dan masyarakat. Yang keempat, mewujudkan pengelolaan anggaran pendidikan yang responsif gender. Yang kelima, meningkatkan kesetaraan dan keadilan dalam kedudukan, peranan, dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan sebagai insan dan sumber daya pembangunan. Lanjut. Tambahan dalam perwujudan Tridharma perguruan tinggi, universitas, civitas, akademika juga harus difokuskan pada pencapaian akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat bagi civitas akademika perempuan dan laki-laki dalam tata kelola perguruan tinggi, termasuk pengelolaan sumber daya manusia. Dengan pemikiran tersebut, penerapan institusi pendidikan tinggi yang dianggap gender akan diwujudkan melalui kebijakan pimpinan universitas. Lanjut. Dari materi yang telah disampaikan dapat disimpulkan bahwa 1. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan
yang terjadi akibat dari perubahan keadaan sosial dan budaya masyarakat. Rasa ada cucuk, rasa ada apa, itu nah. Sekarang gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-hak sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan. Yang ketiga, kebijakan pendidikan terkait kesetaraan gender Indonesia diarahkan dalam strategi pengarus utamaan gender atau PUG dalam instruksi Presiden nomor 9 tahun 2000 dan ditetapkan dalam pedoman PUG bidang pendidikan sebagaimana diamanatkan Permendiknas nomor 84 tahun 2008. Ya, saran yang dapat disarankan yaitu arti penting gender hendaknya ditanamkan sedini dalam unit pendidikan terkecil, yaitu keluarga, dengan cara yang sederhana, yaitu saling dan selalu berusaha bekerja sama, bahu-membahu menyelesaikan tugas rumah tangga tanpa perlu melabelkan pekerjaan tertentu tersebut kepada jenis kelamin tertentu. Demikian presentasi dari kelompok 4. Sekian dan terima kasih. Waktu kami kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada kelompok 4 yang telah memaparkan hasil diskusi kelompoknya. Baik, kepada Bapak Ibu, kita lanjut saja kegiatan kita dengan acara tanya jawab. Baik, untuk sesi pertama kami buka 3 pertanyaan. Silakan kepada Bapak Ibu untuk mengacungkan tangan atau raise hand terkait kegiatan diskusi kita hari ini. Waktu dan tempat kami persilahkan. Silakan kepada Bapak Ibu anggota kelompok yang lain. Ya, Bu Nur Hayati. Ya, baik. Ada lagi. Baik, untuk sementara mempersingkat waktu, kita mulai dulu sesi pertama dengan 2 penanya. Kepada Ibu Nur Hayati, waktu dan ruang kami persilahkan. Ya, terima kasih kepada moderator Bu Lisna Kadarsi atas kesempatannya yang diberikan kepada kami yang ingin kami tanyakan kepada kelompok 4 di slide 15 kelompok 4. Saya ingin menanyakan di bawah itu ada studi seks dan studi gender. Yang ingin saya tanyakan seberapa jauh perbedaan ketika kita membedakan bahwa ini merupakan studi seks tentang perbedaan komposisi biologis dengan menekankan aspek maskulinitas dan femininitas. Itu saja kelompok 4. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih kepada Ibu Nur Hayati. Kita lanjut dengan penanya kedua, yaitu Ibu Hildayati. Waktu dan ruang kami silakan. Ya, terima kasih Bu Moderator. Di sini tadi ada di slide itu yang menyatakan adalah mewujudkan perencanaan berperspektif gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan laki-laki. Nah, maksudnya itu bagaimana? Saya minta jelaskan lebih mendetail beserta contohnya. Itu saja Ibu. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Ibu Hildayati.
Baik, kepada anggota kelompok 4, apa bisa kita tanggapi langsung pertanyaan dari Ibu Nur Hayati? Tadi Ibu Nur Hayati meminta di slide 15 studi seks dan studi gender ya. Seberapa jauh studi seks itu mempengaruhi itu ya Bu ya? Ya, mempengaruhi kegiatan. Silakan kepada kelompok 4 untuk menanggapi. Boleh Bu, kami coba jawab Bu ya, pertanyaan Ibu Nur Hayati Bu ya. Kalau begitu, ini memang sering terjadi ambigu atau kerancuan pengertian antara seks dan gender. Seks dan gender dua-duanya sama membahas tentang jenis kelamin. Cuman seperti bilang sini, jika studi seks itu lebih menekankan kepada aspek anatomi biologi Bu ya. Nah, seperti komposisi kimia dalam tubuh laki-laki atau maleness, laki-laki atau jantan begitu kalau ditimbangkan maaf hewan gitu, dan perempuan atau femaleness atau betina gitu. Nah, kalau kita ambil kesimpulannya Bu ya, gender adalah konsep yang mengacu pada pembedaan peran dan tanggung jawab laki-laki. Beda dengan seks tadi, gender adalah konsep yang mengacu pada pembedaan peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari perubahan keadaan sosial dan budaya masyarakat. Nah, tentunya sosial dan budaya itu berubah, nantinya gender juga berubah. Baik, kita kembali ke pertanyaan Ibu Nur Hayati. Nah, studi seks tadi karena lebih ke biologi, berarti ruang lingkupnya lebih kecil begitu dibandingkan dengan studi gender. Studi gender lebih menekankan pada aspek masculinity dan femininity atau feminitas seseorang. Contoh kasus misal seberapa jauh studi mempengaruhi tentang gender misal di kepemimpinan kepala sekolah berdasarkan gender misal Bu ya. Nah, itu ruang lingkupnya atau orangnya lebih luas. Di situ bisa misal kepala sekolahnya adalah perempuan, misal studinya tentang gender perempuan. Nah, ternyata gender perempuan itu selama ini di Indonesia kan patriarki ya. Mereka lebih kepada cowok-cowok itu memimpin atau laki-laki itu memimpin, dan perempuan kebanyakan berada di bawah atau bawahannya begitu. Nah, di saat si kepala sekolah itu seorang perempuan, masih ada rasa kebanyakan di kita ini susah mengarahkan atau membawa bekerja sama orang-orang yang senior laki-laki dan kemungkinan dia lebih punya pengaruh besar begitu. Nah, itu di situ tentunya studi tentang seks tidak mungkin jalan di situ. Itu studi tentang gender Bu. Itulah kira-kira yang mengapa studi gender ini lebih menekankan pada aspek maskulinitas dan femininitas seseorang. Begitu kira-kira yang bisa saya jawab. Mudah-mudahan ada anggota kelompok yang menambahkan. Kami kembalikan dulu. Ya, Baik, silakan. sekedar ingin menambahkan dari Silakan Pak Afroy. pendapat dari Pak Roma tadi, sedikit menambahkan Ibu ya. Mungkin gender ini sebenarnya tidak muncul permasalahan selama terwujudnya sesuatu keadilan. Nah, jadi keadilan inilah yang mungkin keadilan inilah yang mungkin menimbulkan nantinya adanya gender ini. Nah, jadi kalaupun misalnya terkait dengan pertanyaan yang ditanyakan Ibu Nur Hayati tadi mengenai perbedaan gender dan seks, bisa kita lihat dari letak perbedaan gender dan seks, tetapi juga bisa kita lihat dari keterikatan antar keduanya. Keduanya memiliki hubungan dengan jenis kelamin, akan tetapi seks bersifat mutlak, sementara gender itu cenderung tidak. Seks biasanya lebih kepada biologis seorang laki-laki dan perempuan yang sudah dibawa sejak lahir. Sedangkan
gender itu adalah karakteristik laki-laki dan perempuan yang dibentuk dan dibangun dalam lingkungan sekitar atau masyarakat. Nah, mungkin itu tambahan dari saya. Terima kasih. Ya, apakah ada lagi tanggapan dari anggota kelompok lainnya? Izin menambahkan, Bu. Ya, silakan Pak Nur Hadi. Tadi berkaitan dengan pertanyaan Ibu Nur Hayati, sedikit menambahkan dari apa yang saya dapat, apa yang saya pahami, bahwa memang secara studi yang terjadi di daerah kita ataupun skala nasional, memang isu tentang gender ini adalah sesuatu yang berkaitan dengan kultural sosial budaya kita, yang mana kalau gender itu menjelaskan secara sosial budayanya, fungsinya di masyarakat. Nah, namun pada kondisi di lapangan memang untuk di daerah-daerah kita secara kita lihat memang didominasi laki-laki, namun perempuan pun ada memegang sektor-sektor sektor kepemimpinan, pekerjaan yang sama gitu. Sekarang sudah ke arah sana. Nah, jadi pada studi mendalamnya saya rasa itu laki-laki dan perempuan diposisikan sama-sama memiliki hak untuk mendapatkan kesetaraan seperti itu. Itu yang dapat saya tambahkan, Ibu. Ya, terima kasih kepada Pak Nur Hadi. Apakah ada lagi tanggapan dari anggota kelompok? Boleh menambahkan, Bu? Ya, silakan Pak Muhammad Rizky. Mohon izin menambahkan. Tadi kalau saya tidak salah dengar, jadi ada pertanyaannya perbedaan atau pengaruh gitu ya antara studi seks dengan studi gender. Yeah. Nah, kalau menurut saya setuju dengan format tadi. Kalau studi seks itu lebih ke arah biologis. Jadi perbedaan antara hormon antara perempuan dan laki-laki, dan juga misalkan keadaan perbedaan antara bentuk tubuh dan segala macam, makanya sekitaran biologis. Kalau misalkan gender itu lebih ke, misalkan saya mengambil dari perspektif psikologi, misalnya seperti itu. Nah, kalau dari perspektif psikologis, misalkan kita mengkaji tentang misalkan seorang kepala sekolah tadi, misalkan Pak Roma, kalau misalkan seorang laki-laki dia lebih mengarah ke rasionalitas, kayak logis dan segala macam, itu ke laki-laki. Kalau misalnya perempuan, aspeknya lebih ke arah memimpinnya dengan kelembutan, kasih sayang dan segala macam. Jadi ada kajian-kajian semacam itu. Mungkin mudah-mudahan bisa mengena dengan pertanyaan tadi. Terima kasih. Itu aja mungkin dari ulun. Ya, terima kasih ke Pak Muhammad Rizky. Kami kembalikan kepada Ibu Nur Hayati, bagaimana Ibu terkait tanggapan kelompok tadi? Ya, cukup Bapak, cukup Ibu. Mungkin nanti di masukan-masukan yang lain akan saya benahi juga. Cukup dari kelompok. Terima kasih. Iya, terima kasih. Berarti cukup ya untuk pertanyaan dari Ibu Nur Hayati. Kita lanjut dengan pertanyaan Ibu Hildayati. Mohon maaf Ibu Hildayati, bisa diulang? Kebetulan saya tadi ada kendala sedikit pertanyaannya. Suaranya Ibu? Di slide 25 Ibu, di nomor 2. Masih tolong minta jelaskan kembali itu maksudnya itu apa, contohnya yang bagaimana? Oh iya, oke. Slide 25 yang nomor 2, mewujudkan perencanaan perspektif gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan. Gitu ya Bu ya.
silakan kepada anggota kelompok 4 untuk menanggapi pertanyaan dari Ibu Hildayati. Oke, siap. Izin Bu ya, saya menjawab Bapak Ibu ya. Iya, silakan. Yang Ibu tanyakan itu adalah tujuan dari pengarus utamaan gender dalam bidang pendidikan di Indonesia begitu. Pengarus utamaan gender ini maksudnya peraturan yang digariskan oleh pemerintah agar supaya pelaksanaan pendidikan itu melibatkan lebih banyak atau peka terhadap isu gender. Nah, pada bagian 2 mewujudkan perencanaan berperspektif atau bahasa singkatnya perspektif kalau nggak salah pandangan gitu. Mewujudkan perencanaan yang berpandangan gender tadi sudah dijelaskan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan. Singkat cerita, tadi sudah kita ilustrasikan bahwa dalam lingkupan kecil saja di keluarga, misal sudah sehari-hari mereka dari kecil itu memasak itu tugasnya perempuan, misal Bu ya. Terus laki-laki tugasnya bekerja sampai dia besar, sampai dia berumah tangga sendiri. Hal itu menjadi akhirnya kebiasaan dan bahkan menjadi masalah kenapa? Karena begini, iya itu tugas pian gitu bahasa Banjarnya. Nah itu hal yang tidak berkeadilan gender. Nah dengan hal yang seperti itu tujuannya diminimalisir, bukan diminimalisir sedemikian rupa sehingga perencanaan dari tujuan pengarus utama gender tersebut itu harus melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan. Tidak ada lagi perkara-perkara misal Bu ya, misal dalam perencanaan pengarus utama gender, contoh di sekolah misal, ternyata itu ada masalah masih, oh aku tidak mau berada di bawah kepemimpinan seorang perempuan, misal seperti itu. Itu sudah termasuk tidak berkeadilan gender, satu. Terus misal lagi karena aku adalah orang yang senior, aku yang sudah lama, aku tidak mau lagi misal diperintah oleh si A, si B, si C, nggak peduli dia laki-laki atau perempuan. Nah itu juga termasuk isu bias gender atau permasalahan gender. Nah maksud di sini merencanakan pandangan gender yang berspektif ini, semua itu diusahakan tidak ada masalah yang seperti itu. Kira-kira seperti itu Ibu Ulun jawab. Mudah-mudahan ada teman yang menambahkan. Cukup dari Ulun dulu. Ya, silahkan anggota kelompok lain, kalau anggota kelompok 4 ya yang mau menambahkan. Mencoba menambahkan Bu. Ya, silahkan. Waktu dan tempat. Jadi ini terkait poin 2 ya Bu Hilda ya. Ini mewujudkan perencanaan berperspektif gender, ya, itu artinya di sini laki-laki dan perempuan itu punya permasalahan kesetaraan sehingga itu bisa diselesaikan dengan perspektif gender, yang mana perspektif gender itu adalah memandang laki-laki dan perempuan berdasarkan aspek fungsi dan sosial kultural budaya ya, penyetaraan gitu. Jadi dalam ruang lingkup sektor apapun termasuk pendidikan, solusi dari perspektif gender ini adalah memberikan haknya, hal tidak membedakan satu sama lain. Jika misalkan laki-laki berhak menjadi pimpinan dalam satu lembaga tertentu, entah itu dalam lembaga pendidikan, maka perempuan pun juga memiliki hak untuk bisa menjadi pimpinan dalam suatu lembaga tertentu. Nah, jika seandainya kita melihat dari perspektif perspektif seks, maka perempuan dan laki-laki dilihat sebagai dilihat dari berbedaan secara secara fisik, yang mana laki-laki itu cenderung kepada sesuatu yang di atas, yang memimpin gitu, seperti itu. Nah itu mungkin maksud dari poin 2 ini, seperti yang bisa saya pahami dan saya sampaikan.
kepada Bu Hilda. Itu Bu penambahan dari saya. Izin menambahkan Bu Lisna. Ya, silakan Pak Ketut. Ya, jadi mungkin yang disampaikan kawan-kawan tadi sudah sesuai. Nah, mungkin kalau menurut saya gini Bu, jadi pada intinya di poin 2 itu tadi adalah ini kan perencanaan ya. Jadi dalam membuat perencanaan itu adanya perspektif gender itu harus memperhatikan, mengintegrasikan adanya pengalaman yang gimana ya tadi dah disebut dalam makalah, misalnya seringnya terjadi permasalahan laki-laki. Sepertinya Pak Ketut sedang ada gangguan sinyal. Ya. Kita lanjutkan sementara Pak Ketut masih ada gangguan. Silakan kalau ada tanggapan dari kelompok lain, anggota kelompok 4 yang lain. Ya Bu, menambahkan Bu. Iya, silakan Pak Prawi. Mengenai poin nomor 2 itu mengenai permasalahan laki-laki dan perempuan, masalah gender. Memang kalau kita membicarakan masalah gender ini memang tidak habisnya selama tidak adanya kesetaraan. Nah, masalah ini mungkin banyak isu-isu yang muncul kemudian tertuju pada kesetaraan gender yang dialami antara laki-laki dan perempuan. Padahal sebetulnya kesetaraan gender ini bukan melulu pada perempuan, pada laki-laki pun juga bisa terjadi. Namun kebanyakan atau banyak kelompok tertentu yang rentan menitik beratkan itu kepada laki-laki, padahal sebenarnya tidak. Dan kemunculan permasalahan gender ini akibat ketidakadilan saja, mungkin menurut saya. Mungkin itu pendapat singkat saya, tambahan sedikit. Bu, mohon maaf, silakan Pak Ketut, disambung mulai. Tadi terlempar. Iya. Sinyalnya nggak stabil. Jadi pada intinya dalam membuat perencanaan itu harus memperhatikan mengintegrasikan pengalaman-pengalaman yang sudah dialami, itu terus aspirasi dari masyarakat, atau misalnya dari salah satu gendernya, perempuan seperti apa aspirasinya, laki-laki seperti apa, terus kebutuhan juga. Jadi untuk apa sih perencanaan ini gitu. Terus potensi. Jadi misalnya contoh sekarang kan adanya emansipasi. Jadi perempuan tuh tidak ada bedanya dengan laki-laki. Jadi ada apa namanya? Kesamaan hak lah itu. Terus adanya penyelesaian masalah. Jadi tidak lagi penyelesaian masalah itu tidak berpihak pada salah satu gender, misalnya laki-laki seperti apa, perempuan, dan tidak juga dalam penyelesaian masalah itu selalu mengucilkan ada pihak-pihak tertentu dalam menyelesaikan masalah. Nah, hal yang seperti inilah yang dibuat perencanaan untuk adanya pengharusutamaan gender tadi. Menurut saya seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Pak Ketut dan anggota kelompok yang lain. Saya minta tanggapan dari anggota kelompok lain kalau ingin ada yang menanggapi dari pertanyaan Ibu Hilda. Waktu dan tempat kami persilakan. Bukan? Oh, tidak ada ya? Baik, kalau tidak ada, boleh saya simpulkan sedikit pertanyaan dari Ibu Hilda tadi terkait dengan tanggapan bahwa antara laki-laki dan perempuan itu pada dasarnya mempunyai hak yang sama, baik dari segi kedudukan, baik dari segi pekerjaan. Nah, kemudian dilihat lagi dari segi pengalamannya ya. Jadi tidak ada perbedaan khusus ya Bapak Ibu ya. Saya kembalikan lagi kepada Ibu Hilda. Gimana Bu Hilda tanggapan dari kelompok tadi? Iya, terima kasih Bu, sudah cukup jelas. Oke, terima kasih. Baik, kami lanjut dengan sesi kedua. Silahkan kepada Ibu siapa tadi ya? Saya lupa ya. Yang duluan. Pada Ibu Isa dulu ya. Silahkan Ibu Isa untuk menanggapi pertanyaan. Baik, terima kasih Ibu Lisna selaku Ibu Moderator. Di sini saya mau bertanya kepada kelompok penyaji
keterkaitan gender ini ya, menarik sekali. Lalu pertanyaan saya, ini coba kita lihat ada di poin 5 di sini. Meningkatkan kesetaraan dan keadilan. Keadilan dalam kedudukan, peranan, tanggung jawab laki-laki dan perempuan sebagai insan dan sumber daya pembangunan. Dari kalimat tersebut, saya bertanya kepada kelompok penyaji, apakah kesetaraan gender di negara kita sudah adil? Pertama. Lalu yang kedua, jika sudah adil, nyatanya secara faktual di lapangan masih ada kesenjangan gender, ya. Contohnya ada beberapa dunia kerja, lapangan usaha, bahwa masih memprioritaskan dalam salah satu gender. Pendapat kelompok penyaji, bagaimana tanggapan hal ini ya dengan contoh yang telah tadi saya sebutkan. Ini saya minta pendapat kepada kelompok penyaji saja. Terima kasih Ibu. Iya, baik. Terima kasih kepada Ibu Ise. Pertanyaan kedua pada Ibu Sinta. Silakan Ibu Sinta. Yang keempat ya, mohon maaf, bukan kedua. Yang keempat ya. Silakan Ibu Sinta. Baik, sebelumnya terima kasih Ibu atas kesempatannya. Yang ingin saya tanyakan, tadi ada dibahas mengenai membahas tentang pembagian tugas di rumah. Hal tersebut tadi kalau tidak salah Pak Roma menyampaikan mindset yang ditanamkan, misalkan ayah bekerja, ibu pergi ke pasar. Yang ingin saya tanyakan, kira-kira pendapat dari kelompok pemateri ini, bagaimana bentuk narasi yang bisa membangun siswa untuk berpikir mengenai kesetaraan gender antara pria dan laki-laki. Kemudian yang saya tanyakan terkait hal tersebut, tentu kalau kita membahas mengenai hak-hak, akan juga dikaitkan dengan kewajiban-kewajiban yang terkait. Misalkan tadi pembagian tugas ibu ke pasar, ayah bekerja, hal kecil semisal kita hal-hal bukan berat juga ya, kayak mengangkat galon untuk ngisi air di dispenser seperti itu. Hal kecil itu nanti akan misalkan dijadikan lelucon, dikaitkan dengan bukankah kesetaraan gender juga berarti perempuan bisa aja ngangkat sendiri. Hal ini menjadi bias menurut kelompok bagaimana batasan terkait kesetaraan gender ini antara pria dan laki-laki. Apakah hal tersebut juga berkaitan dengan kesetaraan gender? Maksudnya apakah hal tersebut juga akan menjadi bukan tanggung jawab pria jika melihat perempuan yang melakukan hal tersebut? Kemudian terkait pembagian tugas tadi, apakah itu merupakan, karena kan dari dulu memang perempuan itu bekerja di rumah tangga, apakah itu bukan sebuah kesepakatan, apakah yang harus diubah adalah pembagian tugasnya atau mindset dari individunya seperti itu. Kalau dari pembagian tugasnya bisa jadi kan ibu yang bekerja malahan ayah yang membantu. Tetapi kalau dari mindsetnya bisa saja sesuai itu karena memang kesepakatannya kan perempuan yang bekerja di rumah, laki-laki walaupun tidak membatasi perempuan dapat juga bekerja. Kemudian lelaki yang bekerja di luar. Apakah tadi kesepakatannya atau mindset dari individu untuk kesetaraan gender? Intinya pertanyaannya saja terlalu panjang gitu ya. Inti dari pertanyaannya aja Bu. Jadi tadi ada 3 poin ya Bu ya. Yang pertama tadi contohnya gimana misalkan narasi untuk yang membangun. Ya, contoh narasi terus. Ya, yang kedua tadi kan tentang hak dan kewajibannya. Apakah misalkan juga tadi yang menjadi hal-hal berat dari kan misalkan perempuan nih mengakui untuk menjadi pimpinan, perempuan juga memiliki kesempatan. Nanti laki-laki juga misalkan membahas nih misalkan hal berat ngangkat galon atau nanti memindahkan barang yang berat seperti itu. Bukan kan kalian sudah mendapatkan hak untuk tadi menjadi pimpinan dan lain, itu juga menjadi kewajiban misalkan tidak ada batasan-batasan menurut kelompok ini, bagaimana batasan memberikan penjelasan batasan antara hak dan kewajiban mengenai kesetaraan gender tersebut. Gitu. 2 itu aja deh Bu. Yes. Terima kasih Bu Sinta. Sama-sama Bu, terima kasih. Silahkan satu lagi kepada Ibu Marwah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Bu Moderator untuk kesempatan yang diberikan kepada Ulun. Pertanyaan Ulun di sini singkat saja. Yang pertama adalah bagaimana upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan gender dalam pendidikan. Kemudian satu lagi pertanyaan Ulun, bagaimana cara meningkatkan kesetaraan gender di kalangan siswa kita di sekolah. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ya, terima kasih kepada para penanggap. Jadi, baik, yang pertama kepada mohon tanggapan dari anggota kelompok 4 untuk menanggapi pertanyaan dari Ibu Ise terkait gender. Di poin 5 tadi ya Bu ya. Apakah kesetaraan gender di negara kita sudah adil? Kalau memang sudah adil, mengapa di lapangan masih terjadi kesenjangan? Mohon kepada ya, begitu ya Bu Isa, inti poin pertanyaannya ya. Ya. Silahkan kepada anggota kelompok 4 menanggapi pertanyaan Bu Isa. Izin menjawab duluan Bu ya. Iya, silakan Bapak Roma. Mudah-mudahan teman bisa menambahkan dan lebih lengkap begitu. Minta maaf kalau salah jawabannya. Singkatnya seperti ini. Pertanyaan Ibu Isa tadi, apakah kesetaraan gender poin nomor 5 ya, itu di Indonesia sudah terpenuhi begitu? Padahal faktualnya di lapangan masih banyak kesenjangan. ya. Karena ya kembali lagi tadi, karena gender itu bukan sesuatu yang mutlak terkait dengan, kita lihat saja kesimpulannya bagian bawah yang minta maaf. Karena gender adalah konsep yang mengacu pada pembedaan peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari perubahan keadaan sosial dan budaya masyarakat. Nah, keadaan sosial dan budaya masyarakat itu tentunya tidak mutlak seperti itu, berubah, bertumbuh sesuai dengan perkembangan zaman. Bisa jadi zaman dulu di 1400 tahun yang lalu orang yang tidak memakai jilbab itu tidak masalah. Orang yang laki-laki yang punya banyak istri itu tidak masalah. Raja yang punya banyak bundik dan seterusnya itu tidak masalah. Itu keadaan sosial dan budaya masyarakat di zaman lalu. Nah, yang akibatnya di zaman keadaan sosial yang seperti itu, maka bisa dikatakan mereka mahkum atau mengerti si A, si B, si C ini udah benar nih, udah nggak salah, dia sudah melakukan kesetaraan gender yang seharusnya begitu. Tapi di sejalan dengan posisi sekarang, keadaan sosial sekarang, budaya masyarakat sekarang, kita sudah tahu bahwa di Indonesia orang yang kuliah atau sekolah di madrasah dalam artian agama begitu ya, mereka yang tidak pakai jilbab, arahnya dia tidak melakukan kesetaraan gender gitu. Singkatnya ke sana-sana lah gitu. Jadi pertanyaannya balik lagi, minta maaf, apakah kesetaraan gender di Indonesia sudah tercapai atau setara? Nah, yang bisa kami jawab belum sepenuhnya. Kenapa belum sepenuhnya? Ada model-model terbukti dengan sekolah model, ada juga sekolah-sekolah yang dinilai harus ditutup oleh pemerintah, berarti dia tidak setara gender mungkin. Nah, jadi bahasanya yang bisa kami jawab itu belum semuanya, singkat seperti itu. Faktual di lapangan masih ada kesenjangan. Faktual di lapangan masih ada kesenjangan, ini tergantung dari, karena gender tadi tergantung sosial dan budaya, Bu ya. Maka tergantung kacamata kita melihatnya atau sudut pandang kita melihatnya atau perspektif kita melihatnya. Contoh pekerjaan yang seharusnya hanya laki-laki yang bisa melakukan. Singkat cerita, misal pemasangan jaringan listrik melalui hutan. Nah, kebanyakan diperlukan seorang pekerja yang maskulin, yang punya daya tahan tinggi, yang tidak bermasalah dengan kesunyian ini itu. Nah, itu kebanyakan laki-laki yang mengerjakan. Apakah itu adil? Apakah itu setara? Itu tergantung dari perspektif sosial budaya kita yang saat ini. Begitu. Itu jawaban saya untuk Ibu Ise. Mudah-mudahan ada kelompok yang menambahkan. Terima kasih. Langsung menambahkan aja Bu Lisna. Ya, bisa ya? Ya, silakan Pak Ketut.
Nah, jadi saya sepakat dengan Pak Roma. Jadi kalau tadi pertanyaan Bu Ise, kalau ditanya apakah sudah setara, ya belum ya. Tapi pemerintah sedang mengupayakan mensosialisasikan adanya kesetaraan gender tersebut. Ya tadi sudah sampaikan juga ada beberapa hal yang menyebabkan kenapa langkah pemerintah untuk kesetaraan gender ini ibaratnya berjalan itu merangkak ya. Karena salah satunya ada budaya mungkin masyarakat, ada image, ada apa namanya image lah di masyarakat, bahwa salah satu misalnya contoh bahwa perempuan itu hanya bisa di kasur, di dapur, dan di sumur, itu salah satu. Terus yang selama ini mencari rezeki dibebankan kepada pria, misalnya itu. Jadi yang budaya-budaya inilah salah satu faktor juga penghambat bagaimana adanya kesetaraan gender itu agak belum maksimal ya, tapi sudah diupayakan oleh pemerintah. Nah, di lapangan pekerjaan juga sama, karena hubungannya dengan tadi, jadi seolah-olah yang mencari kerja itu, yang kerja di perusahaan itu, yang mencari nafkah untuk keluarga itu adalah pria. Nah, sedangkan perempuan di rumah. Nah, hal-hal yang seperti itulah yang membatasi selama ini gerak-gerak wanita perempuan untuk ikut serta emansipasi untuk keluarganya. Tapi menurut saya ya namanya adil itu tidak harus lama ya, gitu. Artinya perempuan punya kelebihan, laki-laki juga punya kelebihan. Tidak harus lama ya, laki-laki kayak tadi mungkin nanti kita sampai juga pertanyaan Bu Sinta, misalnya laki-laki ngangkat galon, perempuan apakah harus? Ya enggak juga. Karena masing-masing mereka punya tupoksi yang sama-sama juga ya kita sama-sama menjalankan tugas masing-masing lah untuk keluarga. Nah, dalam menjalankan tugas ini kan kita juga sudah benar-benar sudah menjalankan kesetaraan kita masing-masing, menjalankan tugas kita gitu. Jadi menurut saya itu kalau ditanya tadi kesimpulannya ya belum, karena ada beberapa faktor tadi, termasuk di dunia kerja memang masih banyak sih yang belum ada kesetaraan gender, tapi sekarang sudah mulai banyak perempuan sudah mulai kerja, bahkan kerja di bidang teknik dan lain-lain yang dulu hanya dikerjakan laki-laki, sekarang perempuan sudah berkecimpung di situ. Saya kira itu Bu Isa. Terima kasih. Ya. Terima kasih kepada Pak Ketut dan Pak Roma. Apakah ada tanggapan lagi dari anggota kelompok 4? Ya, sepertinya sudah tidak ada. Anggota kelompok lain, apakah ada yang bisa memberikan tanggapan? Sedikit Bu, yang tadi pertanyaan. Ya, silahkan Pak Nurhadi. Nah, tadi apakah sudah adil? Pertanyaan dua tadi ya. Untuk menambahkan saja. Memang secara alamiah dalam dunia rekrutmen pekerja ya atau apapun itu, biasanya memang perusahaan itu membutuhkan skill-skill tertentu yang memang kadang skill-skill tertentu itu dimiliki oleh salah satu gender tertentu, sehingga memang dalam dunia apapun itu memang sesuai kebutuhan perusahaan tertentu. Namun tentunya jika terjadi kesenjangan tersebut, pemerintah tentunya membuka itu tadi seperti yang dijelaskan oleh Pak Ketut dan Pak Roma. Tentunya pemerintah membuka selebar-lebarnya tentang tadi kesempatan laki-laki dan perempuan untuk mengambil perannya masing-masing. Makanya dari itu juga dalam dunia pendidikan pun pendidikan itu tidak hanya bisa diambil oleh laki-laki, namun setiap studi ilmu tertentu itu laki-laki dan perempuan bisa mempelajarinya. Nah, itu juga sudah salah satu bentuk usaha dari pemerintah untuk dalam rangka menuju kepada kesetaraan gender tadi, seperti itu. Ya, jadi mungkin sedang berproses ke sana. Itu Bu yang bisa ditambahkan. Ya, terima kasih kepada Pak. Bisa langsung menjawab pertanyaan Ibu Marwah. Nanti dulu Pak, kita tutup dulu Pak. Oh, itu dulu. Ya. Oke, kalau begitu saya kembalikan kepada Ibu Ise. Bagaimana Bu Ise terhadap tanggapan dari anggota kelompok tadi?
Baik Ibu Lisna ya. Jadi di sini kita memerlukan waktu proses yang cukup lama ya untuk memperjuangkan apa yang telah diperjuangkan kepada pahlawan Ibu Kartini ya, habis gelap terbitlah terang, dan sampai sekarang pun juga perjuangan masih berproses seperti itu ya, karena kita masih terikat dengan sebuah kebudayaan, yaitu tentang kodratnya wanita seperti apa. Mungkin terikat oleh salah satu budaya juga, itu mungkin yang kira-kira saya tangkap dari kelompok penyaji, karena kita itu terikat oleh sebuah budaya, maka perjuangan ini terus harus tetap berproses. Oke, terima kasih kepada kelompok penyaji yang telah memberikan penjelasannya kepada saya. Terima kasih Ibu Moderator telah memberikan kesempatan. Wassalamualaikum. Ya, terima kasih kepada Ibu Isri. Baik, kita lanjut dengan pertanyaan Ibu Sinta. Tadi intinya minta contoh narasi ya terkait dengan kesetaraan gender ini. Kemudian pertanyaan keduanya, bagaimana sih hak dan kewajiban, batasan-batasan pemberian hak dan kewajiban bagi siswa di sekolah? Gitu ya Bu Sinta? Kalau tidak salah tangkap saya, karena tadi panjang lebar ya. Silakan kepada anggota kelompok 4 untuk menanggapi. Siap Bu. Permisi ulun dulu Bu ya, mudah-mudahan kawan menambahkan ya, lagi. Oke, siap, langsung saja Bu ya. Iya, oke. Sama seperti jawaban Ibu Isri tadi, bahwa intinya gender berubah menurut perkembangan zaman, terutama tentang sosial dan budaya, begitu Bu ya. Nah, bagaimana bentuk narasi yang bisa membangun hal positif, bahwa ilustrasi sebelumnya tadi, ayah berangkat keluar rumah untuk pergi bekerja dan ibu berangkat keluar rumah untuk pergi ke pasar. Berhubung ini adalah kondisi ideal yang sedari kecil ditanamkan kepada diri kita, bahwa kebanyakan abah begawi keluar kayak itu, nah, terus mama keluar pasti ke pasar gitu aja dari kecil. Nah, itulah yang hal atau kondisi atau narasi yang dibangun oleh kita. Nah, tapi kalau bagaimana yang bujurnya begitu menurut pertanyaannya tadi. Nah, kembali lagi ke hal sosial positif tadi yang berlaku di masyarakat yang ada ini. Cuman kalau dikaitkan dengan perspektif sudut pandang orang, kebanyakan orang Indonesia kan orang Islam. Nah, sebenarnya contoh saja di negara Arab ya, dulu itu bahwa orang perempuan itu dibelakangkan maksudnya mereka tidak berhak untuk mengenyam pendidikan, mereka kerjanya di rumah dan kerjanya adalah mengurus anak atau suami begitu, dan yang bekerja laki-laki itu dulu. Nah, itu mau diumumkan ada itu tadi yang Pak Kasim Adi, yang seorang hakim, Kasim Amin dalam Saripasura. Nah, dia menentang hal tersebut, karena dia lebih memperoleh pendidikan yang lebih ya. Nah, dia menjelaskan bahwa dalam Islam itu sebenarnya derajat perempuan dan laki-laki itu sama. Mereka wajib memperoleh pendidikan dan seterusnya. Yang inti cerita menyoal mindset atau ilustrasi yang dari kecil dibangun tersebut. Dan alhamdulillah sekarang negara yang maju adalah negara yang baik laki-laki dan perempuannya menguasai teknologi begitu. Nah, balik lagi ke pertanyaan Ibu Sinta, untuk narasi yang benar ini bagaimana, yang bujurnya yang kayak gimana? Ini untuk sementara kira-kira balik lagi ke jawaban sosial dan budaya yang berlaku di masyarakat tersebut, dan mau tidak mau hal inilah yang sudah tertanam di otak kita dari kecil. Nah, yang bisa kita ubah tentunya ke depan nanti, bahwa hal ini bisa jadi tidak lagi hanya ayah saja yang berangkat pergi bekerja, ibu tidak harus pergi ke pasar, bisa jadi ada pembantu mungkin, atau kakak atau adik, itu jelas berubah sesuai dengan sosial dan budaya. Begitu kira-kira anggota kelompok, mudah-mudahan bisa menambahkan. Terima kasih. Ya, silakan kepada anggota kelompok lain kalau masih ada yang mau ditambahkan. Ya, silakan Pak Najib.
mungkin menambahkan Ya, Bu. ya silakan Pak Ketut. Ya silakan ditanggapi. Ini Ya, gender sebenarnya juga ya. Kalau boleh saya berkomentar sedikit, sepertinya di kelompok 4 ini semuanya laki-laki. Kalau kita berpandang seolah-olah ini tidak ada. Nah ini ya, gender Ya, bagaimana? Tapi namanya kita berbagi kelompok ya. Nggak usah dibahas deh. Silakan Pak Ketut. Ya, oke. Jadi ya kalau yang ini tadi memang suatu kebetulan. Ya sama seperti pertanyaan Bu Sinta. Saya kira itu bukan suatu hal yang umum ya. Jadi yang ayah kerja, ibu ke pasar enggak juga. Sekarang ini sudah agak aneh. Sudah bukan agak yang seperti itu lagi. Jadi ayah kerja kadang-kadang ibu kerja juga. Ada juga ayah kerja, ibu nyapu di rumah kan. Nah itu jadi pada intinya kalau kita menanamkan ini kepada siswa ya seperti yang saya sampaikan tadi, namanya adil tidak harus lama ya. Jadi misalnya contoh, misalnya ayah kerja, ibu harus kerja, ayah kerja atau ayah ke pasar, ibu harus ke pasar, kan enggak juga yang seperti itu. Ya kita menjalankan sesuai porsi aja lah. Jadi sesuai porsi apa namanya emansipasi misalnya tadi enggak mungkin yang perempuan harus ngangkat galon kan enggak juga gitu kan ya. Karena semua sudah dikodratkan mempunyai tugas masing-masing. Jadi dalam kesetaraan gender ini ya itu tadilah harus mengedepankan itu. Jadi adanya kesepakatan kedua belah pihak dengan tidak apa namanya tadi mungkin yang gender ini tadi pada intinya kesimpulan dari saya sesuatu itu namanya adil itu tidak harus selalu sama. Hal yang sesuatu yang sama itu harus tidak selalu adil itu. Jadi itu yang kita tanamkan ke anak-anak supaya nanti merasa ini kebagian kelompok ini harus sama perempuan. Misalnya kelompok nanti misalnya contoh saya anak-anak otomotif kan semuanya laki-laki. Ya, enggak mungkin mereka mau melakukan pekerjaan yang nyapu-nyapu kan enggak juga seperti itu. Atau sebaliknya bidang jurusan komputer kan banyak perempuannya misalnya. Jadi enggak mungkin mereka yang ada kegiatan memindah komputer tuh harus nunggu ada laki-lakinya kan enggak juga. Jadi gimana kita mengutamakan yang apa namanya ya RA ini tadi adanya emansipasi wanita itu kita kedepankan dengan cara itu tadi. Ya bekerja sesuai porsinya aja lah. Ya artinya kalau sudah dikodarkan yang seperti itu ya dijalankan. Dengan cara itu kan sudah menjalankan kewajibannya ya, jalan masing-masing. Itu sudah bentuk emansipasi, bentuk partisipasi baik perempuan ataupun laki-lakinya. Saya kira itu Bu. Mungkin teman-teman yang lain menambahkan. Terima kasih kepada Pak Arta. Ada lagi tanggapan dari anggota kelompok lain? Anggota kelompok 4 ya. Izin menambahkan Bu. Ya, silakan Pak Nur Hadi. Terkait pertanyaan Ibu Sinta ini, mungkin kita bisa tadi kembali ke pembahasan yang dipresentasikan, yang kami presentasikan ya terkait perspektif gender dan perspektif seks tadi. Mungkin terkait ada memang pekerjaan-pekerjaan yang tidak bisa diambil alih oleh perempuan dan ada juga pekerjaan-pekerjaan yang tidak bisa diambil sepenuhnya oleh laki-laki. Maka yang misalkan kasus angkat galon tadi, misalkan ada suami yang berdalih dengan kesetaraan gender, ya udah kamu aja yang angkat galon gitu mungkin ya. Maka sebenarnya terkait pekerjaan itu lebih ke pembahasan perspektif seksnya tadi. Ya, lebih ke situnya mungkin. Nah itu yang bisa ditambahkan Bu. Terima kasih. Apakah ada lagi dari anggota kelompok lain? Ya, anggota kelompok selain anggota kelompok 4 bisa kalau mau ada yang ditangkap. Baik, sepertinya tidak ada. Kalau boleh ulun tangkap, simpulan sedikit, adil tidak selalu sama, namun sama bukan berarti adil. Jadi ya pintar-pintar kita ya menempatkan posisinya masing-masing sesuai dengan tupoksi tadi ya. Baik, kami kembalikan kepada Ibu Sinta selaku penanya. Bagaimana Bu Sinta tanggapan kelompok 4 tadi?
Iya, baik. Kalau yang saya tangkap tadi berarti bekerja sesuai porsi, terus kemudian untuk pembagian tadi masuk kepada perspektif seksnya, begitu ya Bu ya? Iya. Betul, Bu. Terima kasih Mas? Bu. Oh ya, oke. Berarti pertanyaan dari Ibu Sinta sudah selesai ditanggapi oleh kelompok 4. Kita lanjut dengan menanggapi pertanyaan dari Ibu Marwah. Pertanyaannya kalau tidak salah tadi, bagaimana upaya pemerintah untuk menghadapi kesenjangan gender dalam dunia pendidikan? Begitu ya, Bu Marwah? Untuk mewujudkan kesejahteraan gender, Bu Ai. Kesetaraan gender. Ya, untuk mewujudkan Kesetaraan. bagaimana upaya pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan gender di dalam dunia pendidikan ya? Kesejahteraan gender, ya. Iya. Silahkan kepada anggota kelompok 4 untuk menanggapinya. Ya, izin Bu. Ya, silakan. Pak Nur Hadi, Pak Aisan dulu, nggak apa-apa. Silakan Pak Pian aja dulu. Pak Gatot aja dulu. Iya, silakan Pak Arte dulu ya, boleh Pak. Iya, baik Bu. Jadi itu kesejahteraan atau kesetaraan Bu Marwah? Pertanyaannya. Kesejahteraan. Kesejahteraan gender. Jadi upaya pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan gender ya. Ya, jadi sekarang kan pemerintah itu sudah mulai nih bagaimana cara meningkatkan partisipasi ya, ada gangguan ya. Kedengaran ya Bu suaranya ya? Ya, kedengaran Pak. Lanjut Pak. Ya, nah, jadi upaya pemerintah sudah mulai meningkatkan partisipasi wanita dalam semua kegiatan di kepemerintahan ataupun di pendidikan. Salah satunya tadi porsi pegawai sudah dibuka juga untuk pemerintah. Nah, itu salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan adanya kesejahteraan gender. Nah, dalam hal ini mungkin perempuan ya. Jadi perempuan sudah mulai dilibatkan, sudah mulai diikutkan setiap program-program pemerintah, setiap kayak staf-staf di desa itu harus dan wajib melibatkan kaum perempuan. Nah, upaya ini adalah salah satu cara pemerintah untuk meningkatkan partisipasi otomatis dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan gender itu tadi. Salah satunya adalah perempuan yang mungkin kalau dulu-dulu kan jarang sekali ya perempuan itu dilibatkan, sehingga contoh misalnya karena yang kerja itu laki-laki, jadi selama ini perempuan itu tinggal hanya minta duit saja dari laki-laki. Kalau laki-lakinya suaminya pelit, ya mau nggak mau ya berelaan aja kan gitu. Itu salah satu dulu. Tapi sekarang kan karena sudah pemerintah itu sudah mulai upaya, jadi pekerjaan-pekerjaan itu banyak yang melibatkan perempuan. Nah, itu salah satu upaya pemerintah. Saya kira itu Bu. Terima kasih. Ya, silakan kepada Pak Nur Hadi. Ya. Tadi kalau tidak salah ada 2 pertanyaan ya Bu. Oke, betul Pak, 2. Oke. Pun menjawab yang kedua aja karena yang pertama sudah dijawab Pak Ketut. Yang kedua tadi bagaimana edukasi kesetaraan gender di sekolah. Sepengetahuan saya ya selama berjalan di sekolah sebenarnya sudah banyak kita lihat kegiatan-kegiatan atau program-program di sekolah yang mengedukasi untuk kesetaraan gender. Misalkan saja siswa dan siswi itu dibuka ruangnya seluas-luasnya untuk ikut serta dalam kegiatan-kegiatan sekolah. Atau misalkan dalam pemilihan ketua OSIS pun itu terbuka ruang untuk laki-laki dan perempuan. Nah, itu sudah menggambarkan edukasi kesetaraan gender di sekolah. Nah, dan juga masih banyak kegiatan-kegiatan lain yang itu memperlihatkan edukasi kesetaraan gender di sekolah. Nah, seperti itu, Bu. Ya, terima kasih kepada Pak Nur Hadi dan Pak Ketut Arte. Apakah ada lagi tanggapan anggota kelompok? Boleh Bu, sedikit menambahkan? Ya, silakan Pak Rizky. Mungkin menambahkan yang pertanyaan pertama dari
Ibu Marwah tadi, yang tentang gimana sih upaya pemerintah untuk, gimana salah satu bentuk upaya pemerintah untuk meningkatkan kesetaraan gender di kalangan pendidikan. Nah, mungkin salah satu yang paling sangat kita yang sangat dekat dengan kita mungkin yaitu pemerintah itu tidak pernah mengeluarkan atau membatasi atau membeda-bedakan gender laki-laki dan perempuan di kalangan pendidikan. Misalkan rasio peserta didik di satu sekolah, misalkan laki-laki harus segini, perempuan harus segini. Nah, tidak pernah mengeluarkan seperti itu. Terus misalkan untuk jadi kepala sekolah harus perempuan atau harus laki-laki, tidak pernah. Mungkin itu salah satu bentuk pemerintah, yaitu tidak pernah mengeluarkan atau membatasi antara hak perempuan dan laki-laki. Jadi ada kesetaraan dan keterbukaan lah dari pemerintah seperti itu. Terima kasih, mungkin itu aja. Ya, apakah ada lagi tanggapan dari Pak Roma? Oke, baik, kalau begitu saya lempar kepada anggota kelompok peserta diskusi yang lain, silakan. Ada yang mau menanggapi? Izin Bu Lisna. Oh iya, silakan Bu Mariana. Tinggi, terima kasih. Untuk pertanyaan Ibu Marwah, saya sedikit menambahkan jawaban berdasarkan apa yang menjadi pengalaman pengetahuan saya ya. Untuk dalam bidang pendidikan ini penyetaraan gender itu terlihat salah satunya pada kurikulum pembelajaran. Nah, adanya dikatakan kurikulum berbasis gender, di mana buku-buku pembelajaran itu sudah dicetak dengan memberikan akses penyetaraan gender, seperti ada misalnya kalimat-kalimat yang dalam buku pelajaran itu Bapak tidak mesti lagi pergi ke sawah, seperti itu sih yang pernah saya ikuti kegiatannya dulu. Jadi waktu itu juga mengundang guru-guru sekolah dasar dan sekolah menengah pertama juga ketika itu. Jadi kurikulum sebaiknya tidak lagi mendiskreditkan satu gender tertentu untuk pekerjaan, seperti itu misalnya. Jadi Bapak tidak selalu dikatakan pergi ke sawah, jadi bisa juga Bapak pergi ke pasar membantu ibu, menolong ibu untuk membelikan barang-barang di dapur, seperti itu. Juga untuk ibu-ibu tidak mesti juga ke pasar, tetapi kadangkala dalam buku pelajaran ibu membayar rekening listrik, katanya seperti itu sih ya, itu contohnya salah satunya. Kemudian untuk di sekolah sendiri, dalam hal sarpras ini ya, seperti toilet, nah itu sudah upaya dalam bidang pendidikan untuk kesetaraan gender itu adanya toilet laki-laki yang dibedakan dari toilet perempuan, nah, seperti itu. Bahkan kan kita juga di secara luas kita mengenal adanya istilah ini ya di tempat-tempat publik ya, untuk ibu-ibu nurse gitu ya, ibu-ibu menyusui. Nah itu kan salah satu upaya penyetaraan gender juga di tempat publik. Kalau di tempat pendidikan seperti itu sih yang saya tahu untuk sarprasnya, toilet yang membedakan antara laki-laki dan perempuan. Kalau bisa lagi sih arah masuk musola katanya, yang ada khusus laki-laki, ada khusus perempuan. Artinya setara, laki-laki punya jalan, punya arah, dan perempuan juga punya. Seperti itu sih bentuk konkretnya kalau di dunia pendidikan. Mungkin yang lain bisa menambahkan. Terima kasih, moderator. Terima kasih Bu Mariana. Silakan kepada Bu Weni. Boleh nambah Bu moderator. Boleh Bu, silakan Bu Weni. Terima kasih atas kesempatannya. Iya, saya tertarik dengan tadi kesetaraan gender di sekolah, benar kata penyaji dan juga Bu Mariana ya. Jadi kesetaraan gender di sekolah, jadi tidak lagi membedakan ketua kelas itu tidak harus laki-laki. Jadi perempuan pun boleh ketua OSIS ataupun ketua OSIM, itu yang di sehari-hari. Terus juga pemilihan ekskul tidak ada lagi ekskul yang ini miliknya ekskul laki-laki, tidak ada. Jadi semua bebas mau ekskul apapun, laki-laki dan perempuan. Terus juga untuk sarpras benar, jadi ada toilet, itu sudah di pendidikan-pendidikan itu sudah, jadi ada toilet laki-laki, toilet perempuan, malah ada tempat wudhu untuk laki-laki dan tempat wudhu untuk perempuan. Jadi ini kan bagian dari kesetaraan gender. Nah, terkait dengan di pembelajaran, kata Bu Mariana, saya setuju. Karena memang kami para guru-guru itu
untuk materi pembelajaran itu benar diarahkan, itu tidak lagi misal tadi Bapak pergi ke sawah, usahakan kalau membuat soal-soal katanya tidak lagi yang apa ya, kaitannya kayak memisahkan gender. Nah, Yes, itu gender. jadi jangan memisahkan gender. Jadi umum aja kayak tadi ya, Ibu misal membayar listrik ledong itu di matematik itu memang kami untuk pembuatan RPP, pembuatan soal itu diarahkan ke sana. Jadi tidak ada lagi istilah Bapak pergi ke sawah, Ibu pergi ke pasar, itu dulu zaman bahula itu sudah lama itu kami tidak diperbolehkan lagi menggunakan istilah yang seperti itu, baik di pembelajarannya ataupun yang di kelas ataupun dalam segi penilaian atau memberi soal. Jadi makanya kalau dulu kan tidak diatur, sekarang seperti diatur untuk soal-soal baik matematik atau soal materi lain itu tetap memperhatikan yang kesetaraan gender, jangan sampai ada gap, ada jurang pemisah. Padahal itu salah. Seperti itu mungkin sharing ini aja yang di lapangan lah, yang ditemui di lapangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Eni dan Bu Mariana yang telah menanggapi di luar dari anggota kelompok 4. Sekarang kami kembalikan kepada Ibu Marwah, bagaimana tanggapan dari anggota kelompok dan anggota kelompok lain lagi terhadap pertanyaan Ibu tadi. Baik, alhamdulillah Bu Ai, terima kasih untuk semua sharing teman-teman semuanya. Saya sudah menerima semua jawabannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kembali Bu Marwah. Apakah ada lagi yang mau menanggapi dari anggota kelompok lain? Satu pertanyaan lagi ya Bapak Ibu. Karena udah cukup Bu ya, kita cukup dulu ya. Oke. Terima kasih. Kalau begitu menutup Pak lah. Iya. Ya, terima kasih kepada anggota kelompok 4 telah menanggapi dan memaparkan hasil diskusi kelompoknya. Sekarang untuk kegiatan perkuliahan ini kita kembalikan kepada Bapak Profesor Dr. Ahmad Suryansah untuk memberikan refleksi terkait dari materi yang kita bahas bersama. Waktu dan ruang kami persilahkan. Akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, ini bagus diskusinya, cukup menarik ya. Pembahasannya cukup menarik dan bagus, berbagai komentar juga sudah kita ikuti bersama. Makalah hari ini kan melihat kebijakan gender, itu perspektifnya adalah filosofis dan psikologis. Ada dua hal yang menjadi apa yang perlu kita kritisi dalam kebijakan kesetaraan gender itu dalam perspektif filosofis dan psikologis ya. Karena pada awal kuliah kan saya sudah menjelaskan bahwa ada berbagai landasan dalam menyusun kebijakan. Ada landasan filosofis, ada landasan psikologis, ada landasan sosiologis, ada landasan kultural, ada landasan teknologi dan informasi, bahkan ada landasan religi. Nah, kebijakan-kebijakan itu disusun harus berlandaskan hal-hal seperti itu. Nah, hari ini kita membahas kalau dilihat dari perspektif filosofis dan psikologis, kebijakan-kebijakan yang menuju kesetaraan itu bagaimana? Nah, jadi artinya apa? Artinya kebijakannya sudah ada. Yang gender itu macam-macam semua kan, banyak kebijakan gender itu. Tapi kenapa kebijakan itu pada tataran implementasi kok bermasalah? Kenapa bermasalah? Oh, ternyata di sini dilihat dari psikologis misalnya, dilihat dari psikologis. Landasan filsafat psikologis itu apa? Di sana dikatakan bahwa manusia itu dilahirkan memiliki perbedaan. Tidak ada manusia yang sama meskipun dia kembar siam. Itu landasan psikologis yang filosofisnya, filosofis psikologis.
bahwa tidak ada manusia itu yang dilahirkan sama. Buktinya apa? Buktinya sidik jari ada nggak yang sama sekian miliar? Nggak ada. Bukti yang lain apa? Kenapa orang kok selalu berbeda minatnya? Ada kebijakan sudah diterapkan, misalnya yang mahasiswa masuk Universitas Lambung Mangkurat itu pada prodi PG PAUD atau Magister PAUD itu bebas, laki-laki kah, perempuan kah? Itu kan kebijakannya sudah ada. Tapi kenapa yang masuk PG PAUD itu wanita semua? Apa itu yang kita sebut tidak adil? Tidak bisa kita katakan itu tidak adil. Kenapa yang masuk olahraga itu 90% laki-laki? Apa kita mengatakan olahraga tidak adil dalam menerima mahasiswa? Nggak bisa. Di bidang politik ada undang-undang mengatakan calon anggota dewan itu setiap partai minimal 30% wanita kebijakannya. Tapi nyatanya ada yang hanya 10%, ada bahkan 0 sekian persen. Akhirnya kebijakannya apa? Asal ada wanita aja, asal ada binian aja mau masuk, mau menjadi calon pasang. Kompetenkah dia? Tidakkah dia? Asal 30 supaya bisa lolos menjadi peserta pemilu. Nah, itu akhirnya justru tidak adil, pemaksaan kepada orang yang tidak berminat. Nah, padahal manusia dilahirkan memiliki minat, memiliki kebutuhan baik fisik, psikologis, sampai aktualisasi diri. Nah, lalu misalnya ada lagi kebijakan gagal waktu di Sumatera Utara. Itu semua anak sekolah harus memakai jilbab. Nah, padahal di sisi lain filosofi religinya di situ ada anak yang non-muslim. Gagal kebijakannya. Nah, ini artinya bahwa kebijakan itu bisa gagal kalau tidak melihat landasan filosofisnya, landasan psikologisnya. Banyak kita contohkan di berbagai kebijakan. Nah, lalu pertanyaan tadi kan, apakah seperti itu tidak setara kita? Sudah mengatakan tidak setara antara wanita dan laki-laki. Kalau mau setara, undang-undang kepegawaian. Ini Pak Roma ini hafal nih. Undang-undang kepegawaian mengatakan siapa Pak Roma yang boleh cuti melahirkan? Ibu-ibu Pak, perempuan Pak. Perempuan kan, itu kan tidak adil bagi laki-laki 3 bulan cutinya. Laki-laki nggak ada cuti gitu. Nah, apakah itu kita menyebutnya tidak setara? Artinya kebijakan itu mempertimbangkan aspek fisiologis. Jadi tidak bisa yang dikatakan harus sama ini, nggak bisa. Karena landasan-landasan penyusunan kebijakan itu yang mendasarinya. Apakah ada di bandara ruang menyusui? Kenapa tidak ada ruang untuk laki-lakinya? Apakah itu tidak adil? Ya enggak. Karena yang menyusui kudratinya hanya ada pada wanita. Jadi itulah yang disebut dengan kesetaraan. Kesetaraan itu adalah kalau kebijakan itu memberi peluang sesuai dengan harkat dan martabatnya. Apakah itu laki-laki maupun perempuan. Karena manusia tadi saya katakan dilahirkan memiliki perbedaan. Nah, aspek lain di luar aspek psikologis, fisiologis, ada aspek sosial budaya. Coba terapkan kebijakan tertentu pada lingkungan budaya yang berbeda, pasti ditolak, pasti gagal kebijakan. Jadi kebijakan itu harus melihat juga landasan aspek sosial budaya. Jadi kegagalan kebijakan itu lebih sering karena
disebabkan oleh faktor-faktor yang landasannya tidak kuat. Nah, misalnya ada kebijakan pengembangan desa, ada yang disebut dengan BUMDes, Badan Usaha Milik Desa. Nah, tetapi di kebijakan itu muncul, itu tidak memperhatikan sistem sosial yang ada di masyarakat, maka kebijakan jadi gagal. Berapa banyak akhirnya program-program itu jadi gagal total. Tapi kita lihat bagaimana kebijakan misalnya pemberdayaan lajismu ya, itu yang uang sedekah itu kan diberikan kepada kelompok atau orang-orang tertentu dan ternyata berhasil mensejahterakan mereka. Kenapa? Pertimbangan apakah dia wanita atau tidak, tapi kepertimbangannya adalah aspek sosial budaya yang tepat dalam menyusun kebijakan. Nah, itu kebijakan yang memang dilihat dalam perspektif landasan yang kuat. Sama dengan landasan religi. Ada kebijakan yang secara religi diyakini oleh orang lain, tetapi dibuat kebijakannya bertentangan dengan religi. Itu pasti ditolak. Kita misalnya kasus yang ramai-ramai sekarang itu kan, kebijakan penggunaan volume suara tua. Coba bisa nggak berlaku? Itu sudah jadi kebijakan, tapi kan dengarkan saja pagi, subuh. Apakah itu dipakai? Karena landasan religinya beda, apalagi dikaitkan suara itu disama-samakan dengan suara yang lain. Jadi kebijakan yang tidak memperhatikan aspek-aspek seperti itu adalah potensi menyebabkan kebijakan itu akan menjadi tidak terlaksana. Lalu apa sih sebenarnya pertimbangan kenapa orang perusahaan tadi disinggung ya, perusahaan ini kok yang diterima wanita, perusahaan yang ini diterima laki-laki. Apa? Karena secara filosofis manusia dilahirkan memiliki potensi skill yang berbeda. Itu filosofisnya. Lalu misalnya saya guru, lalu saya hendak jadi dokter, daftar saya di dokter, karena ada gelar doktor, lalu diterima jadi dokter. Apakah ada matian orang? Nah, artinya apa? Artinya kebijakan menerima pegawai, menerima apapun, itu orang melihat kepada potensi yang ada pada diri masing-masing. Mau menerima calon pegawai bank di front office. Kenapa banyak wanita? Karena prinsip perusahaan itu adalah marketing. Yang jadi daya tarik adalah, kenapa wanita jadi daya tarik? Mungkin dari komunikasinya dia lebih halus. Kalau Roma disuruh di muka situ setengah hari aja, pemain nasabah. Ada mau orang jadi apa? Nak jadi nasabah di bank itu. Maka yang diterima cari, karena itu lalu ada wawancara, tes dulu bagaimana komunikasinya, bagaimana etikanya, bagaimana keramahannya, dan lain-lain. Itu yang menyebabkan kenapa perusahaan itu menerima wanita. Ada lagi yang bertasikat pengalaman kerja sekian. Apakah itu tidak setara? Bukan tidak setara, karena landasan yang mendasari kebijakan dia menerima itu ada dasarnya. Jadi semua kebijakan itu baru efektif diimplementasikan kalau dia memperhatikan landasan-landasan yang mendasarinya. Nah, kebetulan hari ini kelompoknya Pak Ketut, Pak Rizky, Arpawi, Nur Hadi, dan Roma itu membahasnya dari sisi filosofis dan psikologis. Nah, yang dari psikologis saja kita sudah banyak melihat bagaimana bedanya setiap orang. Setiap orang itu berbeda, dan setiap orang berbeda itulah secara psikologis itu orang punya minat yang berbeda,
orang punya perhatian yang berbeda, orang punya kebutuhan yang berbeda. Itu yang disebut dengan akhirnya diversifikasi sosial. Nah, kebijakan harus mempertimbangkan diversifikasi sosial. Nah, diversifikasi sosial ini menyebabkan pengelompokan orang pada bidang-bidang tertentu. Nah, pengelompokan itulah orang berhak masuk sesuai dengan kemampuan yang menjadi minatnya. Maka ditawarkanlah di universitas ini misalnya ditawarkan 105 program studi. Padahal Kalimantan Selatan misalnya kekurangan guru sekian ribu, kenapa tidak suruh masuk ke fakultas guru semua? Ya nggak bisa, karena memang beda, secara psikologis orang beda, minatnya beda, keinginannya sangat beda. Nah, sesuai dengan minatnya itulah yang disebut dengan kesetaraan gender. Yang pasti itu kesetaraan gender itu adalah terbuka untuk semua orang, tetapi sesuai dengan kompetensi masing-masing. Sekolah wajib belajar. Itu berarti kan kebijakan. Kebijakan kan setara apa enggak? Setara kan? Wajib belajar semua orang. Setiap anak Indonesia, setiap warga Indonesia, itu pasal 39 kalau nggak salah, atau 33, setiap warga negara berhak dan wajib mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Ingat, kalimat berkualitas ya. Sekarang lalu dia masuk ke sekolah di pinggiran yang tidak berkualitas, yang sekolahnya seminggu sekali aja kadang misalnya. Apa tidak setara? Haknya kita berikan, tetapi pendidikannya tidak berkualitas. Nah, ini kan berarti implikasi dari kebijakan undang-undang itu, maka harusnya pemerintah wajib menyiapkan sekolah yang berkualitas. Implikasi dari kebijakan pemerintah wajib menyiapkan sekolah yang berkualitas, menyiapkan guru yang berkualitas, sarana prasarana yang berkualitas, akses yang berkualitas, dan sebagainya. Lalu lahirlah pemberian tunjangan sertifikasi. Diberilah tunjangan sertifikasi 1 kali gaji pokok, kan kebijakan dengan persyaratan tertentu. Dapatlah semua itu sampai ke pedesaan kemana-mana, tapi ternyata hasil penelitian mengatakan dampaknya tidak ada. Saya mengamati ranking Indonesia itu sejak 2015 sampai dengan 2021 ini nggak bergeser kita di ASEAN, tetap aja di situ-situ juga. Padahal sekian juta orang sudah dapat tunjangan sertifikasi profesional. 2015 ke bawah ya kayak itu aja, bahkan kita pernah sebelum 2015 itu naik posisi kita ke posisi yang sangat bagus. Nah, sekarang ini di mana letaknya kebijakan itu tidak jalan? Nah, coba kita lihat ke aspek filosofis dan aspek psikologis, atau yang nanti ada aspek sosiologisnya, atau aspek teknologinya, atau aspek culturalnya. Coba kita lihat di situ. Berarti kan kebijakan itu dibuat ternyata tidak berdasarkan kepada aspek-aspek yang itu. Itulah menyebabkan kebijakan itu gagal. Kenapa Korea kok bisa cepat tinggi posisinya? Kenapa Singapura itu bisa menjadi ranking 1 dia di ASEAN? Kenapa Finlandia itu bisa ranking 1 dunia? Ada sama aja lulusan S1 juga, dia di sana lulusan S1 juga pengajarnya. Nah, karena beda aspek sosio-kulturalnya, dan itu yang perlu disesuaikan kebijakan dengan mempertimbangkan itu. Itu dalam perspektif kita melihat kebijakan ya. Nah, memang ada manusia itu laki-laki dan perempuan dilahirkan memiliki keunggulan
masing-masing. Ada satu penelitian kalau nanti Bapak Ibu ketemu Effective School, itu hasil penelitian buku itu. Itu dia meneliti kepala sekolah wanita dan kepala sekolah laki-laki. Hasil penelitiannya menunjukkan tidak ada perbedaan antara hasil kepala sekolah yang dipimpin oleh laki-laki dan yang dipimpin oleh wanita secara keseluruhan. Tapi begitu diidentifikasi per komponen yang dinilai ternyata berbeda. Kepala sekolah wanita itu dalam penelitian itu lebih banyak dia sekolah-sekolahnya tuh bagus, bunganya bagus, kebersihannya bagus, tidak gersang. Kepala sekolah laki-laki itu agak gersang sedikit, apalagi kalau gurunya semua laki-laki gitu. Nah, itu hasil penelitian. Tapi pada aspek lain, laki-laki ternyata sekolah yang dipimpin laki-laki memiliki nilai yang lebih tinggi daripada wanita. Nah, kemudian ada satu keunggulan lagi lah wanita, dia lebih cermat, lebih teliti. Makanya kalau dipimpin oleh kepala sekolah wanita, oleh jawaban dari responden itu banyak cerewetnya. Karena diatur sampai detail. Nah, laki-laki yang penting ada produknya. Nah, itu kan akhirnya dan di aspek lain kepala sekolah wanita itu lebih banyak pendekatan emosional, tapi pengertian emosional itu bukan marah-marah ya. Jangan sampai mengatakan kalau dikatakan emosional tuh lalu pendekatan emosional lalu istilahnya marah terus, enggak, bukan itu sebenarnya. Itu salah kaprah namanya. Pendekatannya lebih emosional, tetapi kalau laki-laki pimpinannya itu pendekatannya lebih rasional. Nah, itu hasil penelitian. Artinya dua-duanya sama sebagai pemimpin, tetapi dua-duanya memiliki kekhasan dalam perspektif komponen tugas. Coba lihat ya, coba kebanyakan sekolah-sekolah, kampus atau program studi yang dipimpin oleh wanita itu pasti bunganya banyak. Kebanyakan ya, ada juga kepala sekolahnya wanita tapi bunganya gersang daripada yang dipimpin oleh kepala sekolah laki-laki, ada juga. Tapi kebanyakan secara umum. Nah, itulah kelebihan dan kekurangan masing-masing. Karena itu berarti kalau kebijakan pengangkatan pimpinan di sekolah, kalau perspektif psikologis filosofis itu kita gunakan, berarti kan harus mempertimbangkan nih wilayah ini cocoknya kira-kira wanita atau laki-laki. Kalau daerah itu tidak rawan, kira-kira bisa nggak kita letakkan wanita? Kan tidak akan bisa tidak menjamin keamanan dan kenyamanan dalam melaksanakan tugas. Berarti kan harus perspektif gendernya adalah laki-laki. Nah, itulah kebijakan harus dilihat dari perspektif landasan yang mendasarinya supaya dia efektif. Kalau landasan-landasan itu tidak diperhatikan dalam merumuskan kebijakan, apapun kebijakannya pasti yang ditemukan adalah kegagalan. Itu kunci utama dari itu. Karena itu kita dalam pembahasan beberapa kali ini kan di mata kuliah kita landasan-landasan itu menjadi perhatian. Karena ini supaya bakal kita semua kalau nanti kebetulan suatu saat bisa menjadi pimpinan yang bisa mengambil kebijakan, maka tolong berpikirnya seperti itu. Tidak kebijakan yang telan mentah-mentah atau bikin sekehendak hati tanpa mempertimbangkan landasan-landasan yang tepat, di mana kebijakan itu akan diimplementasikan. Pertanian misalnya, di pertanian itu pernah waktu saya masih jadi petani itu di setingkat waktu masih SMP lah gitu. Itu tiba-tiba kebijakannya harus menanam padi IR 5, IR 6, IR apa dulu tuh ya. IR itu kan singkatan dari Institut Riset sebenarnya, RISE itu di Filipina, Thailand ya.
Nah, itu diterapkan di kampung saya. Tapi sosial budaya di sana udah beda, ekologinya di sana juga beda. Ditanam gagal, kebijakan itu, program itu gagal. Tapi di daerah Jawa berhasil karena sistem pengairan dan macam-macam mendukung. Nah, itulah contoh kebijakan yang tidak dilihat dari landasan filosofis, ekologis, dan budaya yang ada pada masyarakat tempatan. Sekira itu ya yang perlu kita pertimbangkan di dalam, kalau untuk kesejahteraan ya, semua kebijakan itu sebenarnya untuk kesejahteraan. Kalau dia dilaksanakan dengan benar, maka pasti kesejahteraan akan muncul. Problem kita adalah kesejahteraan tidak tercapai karena kebijakannya tidak bisa jalan. Kenapa kebijakan tidak bisa jalan? Karena landasan menyusun kebijakan itu tidak kuat. Jadi pondasinya tidak kuat. Coba Bapak Ibu bikin rumah. Kalau pondasinya tidak kuat, mungkin nggak rumah itu bisa berdiri kuat. Saya yakin itu tidak akan bisa. Mungkin dari awal-awal mungkin ya berdiri, tapi setelahnya beberapa minggu, beberapa hari mungkin sudah kena angin sebentar aja sudah hancur. Jadi karena pondasinya tidak kuat. Sama aja dengan keilmuan. Kalau Anda mengembangkan satu tesis, lalu landasan teorinya tidak kuat, akhirnya juga hasilnya tidak akan bagus. Karena itu makanya landasan itu harus dipelajari, gitu, dikaji supaya apa yang akan diambil itu menjadi satu hal yang sangat kuat. Gitu. Oke, saya kira ada pertanyaan lain. Narasi kan memang dari dulu ini Ibu Budi sedang memasak, memang dari dulu sudah seperti itu, dan sekarang sudah berubah dan luar biasa perubahan. Tapi masalahnya coba lihat di aspek sosial budaya. Kalau Bapak Ibu, ya betul, pergi ke kantor, pergi ke sekolah mengajar, lihat di kampung. Apakah benar yang dinarasikan ibu pergi ke kantor? Anak akan melihat, mana mama di rumah aja, masak aja. Nah, ada perspektif yang kontradiktif antara yang dinarasikan dengan yang di empirisnya. Itu yang menyebabkan kita memasyarakatkan gender itu gagal. Kalau gitu yang dirubah yang mana, kebijakannya atau aspek sistem sosialnya? Aspek sistem sosialnya dulu diperbaiki, baru kebijakannya muncul yang sesuai. Jadi narasi-narasi di sekolah dasar yang sudah berubah macam itu, kenapa jadi gagal pada tataran di pedesaan? Karena memang kenyataan yang mereka temukan itu beda dengan apa yang mereka baca. Itu kegagalan yang paling besar itu adalah apabila kenyataan itu berbeda dengan empirik. Kita dengar di diskusi, di dialog, orang tuh harus begini, tidak korupsi, tapi yang ternyata begitu yang korupsi kan yang ketangkap yang bicara tidak korupsi itu, gimana orang bisa berubah? Akhirnya, nah inilah kebijakan artinya kegagalan kebijakan pada dasarnya disebabkan oleh tanpa memperhitungkan berbagai landasan yang ada di masyarakat. Apakah itu sosial budaya, apakah itu agama. Tadi contoh Pak Roma itu kan, di Arab misalnya, ya memang sosial budayanya seperti itu. Apa kita bisa langsung merubahnya? Nggak bisa. Karena memang kondisinya yang seperti itu, dan yang lebih berat adalah landasan religinya. Orang itu, manusia itu akan lebih kuat mempertahankan religi dibanding aspek sosial kemasyarakatan. Kalau sudah religinya mengatur seperti itu, dia tidak akan mudah bergeser. Ibu-ibu yang sedang berjilbab itu yakin kan, karena kenapa kok pakai jilbab?
karena ada hadis misalnya kan yang mengatakan kalau buka jilbab itu neraka. Nah kalau seperti itu sekarang ada kebijakan buka jilbabnya, mau nggak buka? Nggak mungkin. Orang berani berhenti jadi anggota polisi, jadi apa? Karena tidak mau melepas. Artinya kan kebijakan itu akan dikalahkan oleh landasan religi. Karena itu kalau mau berhasil, bukan perilakunya yang seperti yang diatur, tapi produktivitas kerjanya yang diatur. Silakan pakai keyakinan religinya, tapi produktivitas yang dikehendaki itu bisa dicapai. Nah, berarti kebijakannya diatur, jangan mengatur yang aspek-aspek yang bersentuhan dengan keyakinan, tapi atur aspek-aspek yang berkaitan dengan performansi pekerjaan. Itu cara menganalisis kebijakan yang harusnya kita lakukan. Oke, saya kira itu dulu ya untuk kali ini. Saya cukup sampai di sini dulu. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf pada hal yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak. Terima kasih Bapak.